kita semua, Anda khususnya dengan keluarga pun demikian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas, ya, dalam segala urusan, dimudahkan segala rezeki, dijauhkan dari problematika, dan khususnya juga dijauhkan dari wabah yang sekarang masih melanda negeri kita ini bahkan dunia ya. Semoga kita terhindar dan utamanya jaga kesehatan, jaga kondisi jasmani ya dan rohaninya juga. Baik. Meskipun sudah sore yang selalu disampaikan oleh Prof. Ndis dan tentunya masih ingat ya. Anda adalah meskipun sudah sore tetap harus semangat pagi ya, semangat pagi. Dengan semangat pagi, suasana bagaimanapun ya sore atau malam tetap fit ya dan segar. Kemudian juga tetap selalu bahagia karena dengan bahagia akan menambah energi bagi kita, energi positif ya. Yang tadinya lagi beku menjadi cair, yang tadinya lagi suntuk menjadi ceria gitu kan. Yang tadinya cemberut menjadi tersenyum adalah dengan bahagia karena yang disampaikan beliau itu tanda seseorang bertakwa itu adalah dengan kebahagiaan. Ya, karena yakin Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan mata kuliah pemikiran Islam kontemporer, kaji beberapa tokoh, marilah kita awali bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rahmat Allah, ridha Allah menemani kita bersama ya. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelum pembukaan, untuk hari ini kita melanjutkan penyampaian dari hasil tulisan ataupun bacaan dari tokoh-tokoh yang sudah dibagikan. Kemarin sudah dibahas juga ya Ali Ahmad Said atau Adonis, Said Tajini, Husain Murwah, Hasan Hanafi, dan Muhammad Al-Jabiri ya. Nah, sekarang kita beralih kepada klasifikasi pemikir Al-Quran dan Islam modern ya. Ada Sayyid Qutb, kemudian juga Muhammad Amarah, Muhammad Arkun, Nasr Hamid, Abu Zaid, Ali Halb, dan Syahrul. Kalau Hasan Sab dan Muhammad An-Nuwaihi tadi yang sebelumnya oleh Agung berpindah jadi tidak jadi, kemudian Hasan juga tidak ada yang memilih. Baik, untuk penyajian seperti biasa 1 menit ya. Jadi Anda persiapkan atau poin-poin yang disampaikan. Kemudian nanti ada pertanyaan, kemudian tanggapan, baru nanti kita ikuti pematerian atau pendalaman dari Prof. Ndis. Langsung saja yang pertama ada Sarah Al-Zahra. Silakan Sarah, sudah siap Sarah? Udah kedengaran nggak Bapak suaranya? Takutnya nggak jelas. Oh, oke. Sehat ya Sarah ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang dengan Said Qutbnya. Enggak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sarah Azarak memaparkan sedikit ya pemikiran tentang Said Qutb. Langsung aja Bismillah. Nama lengkap beliau adalah Said Qutb Ibrahim Husain Al-Sazili. Said Qutb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musa, Asyut, Mesir Atas. Nah, beliau ini adalah pemikir Al-Quran dan Islam modern. Said Qutb, pemikiran tentang Said Qutb ini awalnya berkarya tentang sastra Al-Quran yang muncul sebagai sebuah buku pada tahun 1945. Buku tersebut merupakan hasil dari ekstensif studi pencitraan Al-Quran dan menunjukkan kedewasaan penulisnya dalam sastra. Nah, lalu ketertarikan Said Qutb pada Al-Quran ini dimulai pada tahap awal hidupnya dan tumbuh sepanjang karir intelektualnya yang berlangsung setidaknya selama 4 tahun. Berdasarkan pembahasan pendidikan dalam tafsir fi zilal Al-Quran ini tuh, secara umum pendidikan Islam menurut
menurut Said Qutb itu pendidikan yang mampu bertumbuh pada tauhid. Konsep pengembangan pengetahuan umat manusia menurut perspektif Said Qutb itu melihat ke dalam teks tafsir Fizilal Al-Qur'an ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa beberapa konsep pengembangan ilmu pengetahuan itu harus diasimilasi oleh manusia sehingga ilmu yang dibangun itu memiliki efek yang positif katanya. Dan dalam menjalankan kajian ini tuh iman dan takwa kepada Allah juga harus menjadi tumpuan metodologi penelitian dalam dunia saat ini katanya. Nah, di sisi lain naluri alami yang tidak dijiwai dengan keyakinan atau dengan keimanan itu tuh eh, tidak agar tidak mudah dikalahkan dan dipengaruhi oleh keinginan jahat gitu. Lalu dimensi lain kehidupan juga Said Qutb berbicara tentang sistem ekonomi yang haruslah katanya mengatur prinsip dan aturan syariat. Nah, sistem ekonomi Islam di sini tuh memiliki dua sasaran yaitu individu kemakmuran dan kemakmuran sosial. Lalu juga Said Qutb menerangkan berpikir tentang sosial dan politik. Kalau tentang sosial dan politik ini tuh katanya sangat dipengaruhi oleh kondisi kondisi lingkungan dan mencakup wilayah eksternal maupun internalnya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Semangat. Ya, semangat ya. Selanjutnya dilanjut oleh Muhammad Amaroh ya. Bulan Desta Hermana. Bapak, bulan itu ganti tokoh. Jadinya Qasim Amin. Ya. Oh gitu. Baik. Oke. Selanjutnya ada Arkun. Dia Zahira. Mangga. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai, sebelumnya maaf Okem karena sinyalnya lagi nggak bagus. Takutnya nanti suaranya putus-putus. Mengenai pemikiran Islam kontemporer dari Muhammad Arkun. Nah, beliau itu lahir di Kabiliyah Aljazair pada tahun 1928. Beliau itu dilahirkan dan besar di negara Aljazair hingga pendidikannya juga sampai kepada tingkat sarjana. Lalu karena pada saat itu negara Aljazair sedang dalam dalam kekuasaan Perancis, maka beliau meneruskan pendidikannya ke Universitas Sorbonne di Paris, Prancis. Nah, pemikiran Muhammad Arkun, menurut Muhammad Arkun ini, pemikiran keislaman itu dibangun dan disusun oleh generasi tertentu. Nah, yang kemudian warisan itu diwarisi begitu saja diwariskan begitu saja ke generasi berikutnya tanpa lebih mengetahui bagaimana sebenarnya situasi sosiohistoris corak keilmuan Islam pada saat itu. Nah, akibatnya hampir semua pemikiran keislaman terlepas dari pertimbangan sosiohistorisnya, ilmu-ilmu itu disusun dan pada gilirannya pemikiran Islam dianggap sudah begitu baku dan sedemikian bakunya sehingga tidak perlu diperbaharui lagi baik dari segi isi, metodologi maupun analisisnya. Nah, oleh karena itu Arkun ingin mencoba menelaah kenyataan itu lewat disiplin ilmu-ilmu sosial modern untuk memperoleh gambaran dan kejelasan serta ingin mengungkap dan membedah realitas yang menyelimuti ilmu-ilmu agama tersebut. Nah, beliau memusatkan semuanya itu terlebih dahulu pada sumbernya yaitu Al-Qur'an, sehingga beliau itu ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan keilmuan modern, keilmuan barat modern seperti contohnya itu beliau itu melakukan penafsiran Al-Qur'an dari perspektif misalnya historis antropologi, linguistik, semiotika, dan juga ada teologis religius. Baik, cukup. Ya. Iya. Terima kasih. Dia kemudian Mita. Silakan Mita. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau itu adalah seorang profesor dari kota Mesir yang lahir pada tahun 1943. Beliau juga hafiz 30 juz Al-Quran pada usianya yang masih belia ya, 8 tahun. Dan sudah menghasilkan banyak karya juga. Beliau terkenal 10 tahun ke belakang karena pemikirannya yang out of the box atau berbeda dari pemikiran konvensional yang sudah tertanam sejak dulu. Bahkan beliau juga disebut sebagai pemikir pemberontak. Nah, beberapa pemikirannya yang pertama yaitu tekstualitas Al-Quran. Jadi beliau itu berpendapat bahwa
bahasa Allah atau bahasa di akhirat itu berbeda dengan bahasa manusia. Jadi ketika Allah mengfirmankan ayat Al-Quran kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, nah Nabi Muhammad itu menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia. Dan diperkuat lagi oleh kondisi sejarah di mana saat itu Al-Quran itu lebih banyak dihafal ketimbang ditulis. Jadi tidak sama Al-Quran di zaman dahulu dengan yang kita punya sekarang. Maka dari itu secara tidak langsung Nasr Hamid Abu Zaid itu menyamakan Al-Quran dengan yang Al-Quran yang kita punya dengan buku lainnya seperti itu. Lalu pemikiran yang kedua itu relativitas tafsir. Jadi tafsir itu benar kepada orang-orang yang percaya saja. Jadi tidak ada tafsir yang 100% benar, karena tafsir yang benar itu dari Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal. Kenapa tidak 100% benar? Karena tergantung kepada orang yang menafsirkannya dan akan terpengaruh oleh kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, ideologi dari penafsir tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Meta. Selanjutnya Novi Nur Hidayah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Novi bakal ngejelasin sedikit tentang pemikirannya Ali Harb. Ali Harb ini merupakan seorang penulis, pemikir sekaligus filosof yang lahir di Lebanon pada tahun 1941. Pemikiran dan pembaharuan yang dilakukan oleh beliau itu adalah kritik terhadap pemikiran yang sedang berkembang saat ini. Dan diawali dengan kritiknya itu terhadap pola nalar yang digunakan manusia gitu ya. Dari kritik nalar itulah kemudian ia melanjutkan pada sebuah kritik terhadap teks. Menurutnya itu teks bukanlah sebuah media dalam ilmu pengetahuan, tetapi teks adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam pemahamannya terhadap konsep nalar, Ali Harb ini menilai bahwa nalar itu merupakan sebuah hijab yang dapat menutupi, menghalangi, atau bahkan mengalahkan nalar yang lain. Contohnya itu misalnya nalar ilmiah yang menutupi, menghalangi, atau bahkan mengalahkan nalar hikayat atau dongeng gitu ya. Terus contohnya juga misalnya nalar Arab yang menutupi nalar non-Arab, nalar tauhid yang menutupi nalar ateisme. Jadi nalar atau pemikiran tentang sesuatu itu dapat dibuktikan dan dikalahkan dengan nalar yang lain, sebagaimana nalar dongeng atau hikayat yang terkesan hanya hayalan gitu. Dapat dibuktikan dan dikalahkan dengan nalar ilmiah, karena ilmiah dapat mengungkapkan suatu konsep dan memberikan suatu penjelasan atau teori disertai bukti. Pemikiran terhadap konsep kritik teks ini, Ali Harb berpendapat bahwa membaca sebuah teks itu harus bertujuan untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang belum pernah dibaca sebelumnya. Jika seseorang membaca sebuah teks berdasarkan teks yang ada dan tidak memunculkan makna atau ide yang baru, maka seseorang itu sama saja dengan membaca teks yang mati atau bisa dikatakan seseorang itu belum melakukan pembacaan. Teks yang dimaksud di sini itu adalah teks Al-Quran ya. Jadi teks itu atau teks Al-Quran itu secara tidak langsung kan membuka pemahaman bagi para pembacanya. Melihat setiap kata yang tercantum dalam Al-Quran itu memiliki makna yang tersirat gitu. Dan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Terus Ali Harb juga mengaku gitu kalau dirinya itu banyak dipengaruhi oleh gaya penulisan Adonis dalam melihat segala sesuatu termasuk dalam interpretasi makna pada sebuah teks gitu. Tapi pemikirannya walaupun Ali Harb memiliki pemikiran terhadap konsep nalar dan kritik teks itu, tapi pemikirannya ini lebih cenderung kepada permasalahan keterpurukan umat Islam gitu ya, khususnya pada pemikiran Islam di dunia Arab dalam menyikapi kemajuan zaman. Beliau banyak mengkritik pemikiran dunia Arab kontemporer yang masih berputar dalam kerangka kultural, nasional maupun keagamaan. Beliau juga berpendapat bahwa ketika para kaum intelektual memakai suatu model seperti demokrasi, sebenarnya mereka melihatnya sebagai suatu teori yang siap diterapkan gitu. Terus cukup Pak. Ya, terima kasih. Nanti mudah-mudahan ada yang bertanya sehingga menjelaskan kembali ya. Ya, selanjutnya Asep Soleh ada? Sudah ada Asep Soleh? Belum ada. Jika belum, sebentar saya ini sambil ganti device dulu ya. Baik.
Dipersilakan jika ada yang bertanya. Nanti saya nunggu. Sambil ngobrol. Ya, saya pindah di sini aja supaya lebih enak terdengar ya suaranya dengan jelas ya. Baik, nanti kita tunggu juga arahan dari Prof apa ditambah atau tidak terkait yang presentasi atau penyajian. Untuk sekarang silakan jika ada yang ingin bertanya terkait tadi ya tokoh-tokoh yang tadi sudah disajikan oleh rekan-rekan Anda. Tentunya, oh ya sebelumnya saya tanya kalau draft-nya itu sudah di-share atau belum ya kalau yang kelas ini? PJ? Nah, PJ-nya sudah men-share draft atau belum PJ-nya? Kenapa Pak? Yang minggu lalu sudah disampaikan agar setiap agar mahasiswa bisa membaca karya masing-masingnya, agar dibuatkan draft dan draft itu di-share-kan linknya. Sudah dibuat atau belum? Atau melalui media apalah gitu yang penting semuanya bisa mengakses. Kalau itu sama Zenito Pak, soalnya Winda mah bagian absensi, kalau Zenito bagian tugas kayaknya belum deh. Oh gitu. Baik. Udah. Sudah. Oh, baik, kalau sudah yang satunya sudah baca ya. Dengan harapan kenapa Prof waktu itu mengarahkan demikian, dengan harapan semua bisa sudah membaca apa yang akan disampaikan hari ini dan ada yang bertanya itu. Ya, mangga silakan jika ada yang bertanya. Siapa? Bismillah, Bapak izin bertanya. Ya, silakan Aisyah, ditujukan ke siapa? Izin bertanya kepada tadi pemateri Sarah Az-Zahra yang menjelaskan tentang Said Qutb. Kan di artikelnya kan di sana tadi di artikelnya ada tulisan bahwa Said Qutb itu memiliki karya yang disebutnya itu model baru interpretasi Al-Quran. Nah itu tuh saya tuh pas baca sama tadi dengerin presentasinya belum nangkep gitu model baru interpretasi Al-Qurannya itu yang mana dan seperti apa gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan yang bertanya, yang lain. Persiapkan pertanyaannya oleh Asep Soleh, belum ada, sekarang sudah ada. Mohon izin ya untuk menampilkan lagi penyajian dari Asep Soleh. Silakan Asep Soleh untuk menyajikan tentang Syahrul. Ya Pak, baik, putar. Ya, mangga. Satu menit kan ya Pak? Ya, 1 menit. Ya, benar Pak. Ini lihat dulu ininya Pak. Ayo silakan, Asep. Ya Pak. Mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya telat. Nah di sini Asep akan mencoba menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Syahrul ya. Nah, Muhammad Syahrul itu merupakan salah satu tokoh Islam yang mencoba mengembangkan tentang tafsir gitu, menekankan kepada pengembangan kebahasaan. Jadi yang digarap dari Muhammad Syahrul itu lebih menekankan kebahasaan. Jadi bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu ditafsirkan dengan lebih menitikberatkan kepada kebahasaannya. Nah, adapun yang menjadi polemik itu banyak sekali penafsiran-penafsiran
yang ditafsirkan oleh Muhammad Sahrur itu yang kurang sesuai dengan halayaknya ulama-ulama tafsir. Hal ini disebabkan menurut beberapa sumber yang ditemukan oleh Asep bahwa Muhammad Sahrur itu latar belakangnya bukanlah lulusan dari sekolah-sekolah keislaman, melainkan dari teknik kalau nggak salah ya. Jadi Muhammad Sahrur itu mencoba menggali isi dalam Al-Quran, tetapi latar belakang. Ya, baik. Terima kasih ya. Belakangnya bukan dari sekolah kurang sesuai atau dikritiki oleh para ulama-ulama, termasuk di Indonesia sendiri seperti Dr. Quraisy Shihab itu mengkritik tentang penafsiran, salah satu penafsiran dari Muhammad Sahrur gitu. Seperti itu, Pak. Jadi intinya Muhammad Sahrur itu menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan linguistik gitu, Pak. Baik, terima kasih ya. Sebetulnya tidak salah ya. Kemudian ada yang mau tanya lagi sebelum ditanggapi oleh Sarah Azhara terkait pertanyaan dari Aisyah? Kalau tidak ada, silakan Sarah memberikan tanggapan. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand ya. Coba raise hand. Kalau tidak, berarti ditunjuk. Kalau kunci dari Prof. Nis itu ditunjuk bagi yang off-cam. Nah, saya itu. Silakan untuk saya tiga penanya ya. Saya minta kepada Tia Khotifah untuk bertanya. Ada? Ya, kan Tia untuk bertanya dan ditujukan untuk kepada siapa? Punten Bapak, sebelumnya belum menyiapkan pertanyaan. Bisa minta waktu dulu nggak, Pak? Oh, baik, terima kasih. Nggak apa-apa, ya silakan. Kemudian Aziz, silakan Aziz. Aziz, ada Aziz? Oh, tidak ada, Prof. Rahman. Satu lagi saya panggil, baru langsung nanti Sarah Azhara memberikan tanggapan. Oh, Jerry, silakan Jerry Ismail. Sudah raise hand, silakan ditanyakan. Pak, izin tanya Pak, Bismillah. Ya, silakan. Kepada tokoh ini Nasir Hamid Abu Zaid. Ya, tadi kan barusan dijelaskan oleh pemateri ya bahwa tafsir itu relativitas gitu ya, bahwa siapapun bisa dibenarkan gitu, karena itu menurut dia benar gitu. Jadi intinya tuh relatif lah intinya. Nah, sedangkan misalnya katakanlah ada kelompok orang Islam yang ekstremis yang bisa dikatakan kayak teroris sekarang gitu ya, kayak ISIS ataupun Al-Qaeda yang membenarkan bahwa membunuh orang yang non Muslim itu benar gitu ya, walaupun dia tidak bersalah ataupun bagaimana gitu. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan sama seperti pendapat Nasir Hamid Abu Zaid gitu? Apakah itu dibenarkan juga gitu bahwa tafsir itu benar gitu untuk sekelompok orang yang tadi saya sebutkan gitu ya, kayak teroris itu yang membunuh orang tanpa yang tidak bersalah gitu ya, non Muslim gitu, karena ada kata jihad dalam Quran gitu, dia menafsirkan jihad itu dengan membunuh gitu. Baik. Kalau gitu bagaimana? Baik, terima kasih Gary. Untuk selanjutnya silakan tanggapan dari Sarah Azhara terkait pertanyaan dari Aisyah tadi. Silakan. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu model baru interpretasi Al-Quran yang mana dan seperti apa ya? Sebenarnya aku tadi nggak ngomong itu, mungkin teteh baca ya, jadi memunculkan pertanyaan ini. Nah, kalau tahu Sarah, yang Sarah baca tuh maksud model baru interpretasi Al-Quran di sini tuh maksudnya tuh jadi pemunculan tadi pemikiran tentang yang memunculkan buku fi Dilal Al-Quran itu. Nah, di situ tuh menjelaskan atau bukan menjelaskan atau mengeluarkan tentang pemikiran-pemikiran jadi dari pandangan siapa sih? Al-Safrajin Said Kutub itu kan berbeda ya tentang fi Dilal Al-Quran ini tuh di dalamnya tuh jadi menerangkan lebih ke sastranya, terus tadi tuh lebih ke
Ya seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud interpretasi Al-Quran di sininya tuh model barunya tuh dari situ, dari pandangan beliau terhadap ya pandangan di apa sih yang memunculkan ijlal Al-Qur'annya ini itu aduh Baik. gimana? Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, lu juga belajar ya, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya silakan Maisa untuk menanggapi dari Gary Ismail. Ya, bismillah. Izin jawab ya, jadi yang tadi yang Gary sudah sebutkan salah satu kasusnya ketika ada sekelompok ekstremis yang mengatakan bahwa jihad itu ya membunuh yang kafir gitu kan. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu contoh dari relativitas tafsir karena menurut kelompok mereka ya tafsir itu yang benar, sedangkan kan menurut kita ya tidak seperti itu. Nah, berarti kasus tadi itu merupakan salah satu contoh dari relativitas tafsir, bukan berarti saya membenarkan tafsir tersebut gitu, tapi ya itu salah satu contohnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Maita. Satu lagi, silakan Rahman. Tadi sudah raise hand, barangkali ada yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ke tokoh yang terakhir sama tokoh yang sampaikan di Asep ya, Muhammad Syahrul, itu pokoknya. Kan tadi bahasannya itu Muhammad Syahrul itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan linguistik. Nah, contohnya seperti menafsirkan Al-Quran menggunakan pendekatan linguistik itu. Nah, itu yang menjadi kebiasaan itu contohnya seperti apa. Dan kenapa dia menjadi khas gitu di sini di Universitas Islam Kontemporer. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahman. Dipersilakan Asep Soleh ya, karena ini Syahrul ini menarik, kemarin sempat ramai juga beberapa bulan terakhir, tahun kemarin lah gitu di institusi almater saya dulu. Ya, silakan Asep Soleh. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih Bang Rahman. Jadi Muhammad Syahrul itu dalam menafsirkan Al-Quran itu mengembangkan pendekatan linguistik yang pernah dikembangkan oleh Abu Ali Al-Farisi, kemudian Ibnu Jinni, kemudian Abdul Qadir Al-Jurnani. Yang pendekatan tersebut itu ada 3 prinsip gitu yang dipegang oleh Syahrul. Yang pertama adalah bahasa, yang kemudian bahasa yang sistemnya itu kesepakatan, kemudian yang kedua bahasa fenomena sosial dan konstruksinya terkait dengan konteks di mana ia akan menafsirkan, kemudian yang ketiga ada keterkaitan antara bahasa dan pemikiran. Nah, dalam hal ini ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu oleh Muhammad Syahrul itu ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Jadi di zaman sekarang itu misalnya ada fenomena seperti ini, nah itu coba ditafsirkan oleh Syahrul di dalam Al-Quran itu dengan pendekatan linguistiknya. Jadi tata kebahasaannya, contohnya itu seperti baik, saya sebetulnya tidak mendengar, barusan nggak tahu apa jaringannya, pokoknya nggak ada gerakan segala macam, baru nyambung lagi, selesainya nggak tahu sampai di mana dan apa yang dijelaskan. Saya menjawab dari yang tadi Rahman ya, mohon maaf. Prof, mohon maaf, mohon izin dilanjutkan atau mau dilanjutkan semua Prof? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ini mungkin perlu itu sampai ke Hamka, sampai ke Quraisy Shihab begitu ya, yang memiliki penafsiran, bukan hanya menerjemahkan tapi menafsirkan begitu ya. Ini menafsirkan itu adalah ungkapan baru yang muncul sebagai respon dari problem-problem yang dihadapi, bukan hanya dari problem-problem masa lalu. Nah,
Ini pada zamannya Kutub itu beliau itu kan menghadapi zamannya masa awal dari kemerdekaan. Di zamannya kalau di sini zamannya zaman Bung Karno lah. Kalau temannya Bung Karno itu kan Jamal Abdel Nasir di Mesir. Kutub memang dia yang sangat kontroversial di Timur Tengah itu menentang pemerintahan gitu ya. Pemerintahan yang sah, yang ada. Seperti juga kalau di Indonesia itu yang menentang Bung Karno begitu ya. Tapi kan kita tidak ada yang menentang sebenarnya di Nusantara ini. Ya, bahkan menentangnya itu dengan gerakan-gerakan yang nah ini dulu itu kan jadi semacam gerakan sekarang itu di luar wewenang atau ilegal gitu ya. Nah ini makanya Ikhwan al-Muslimun itu Al-Ikhwan ini gerakan ilegal sebetulnya di Mesir, tapi masuk ke Indonesia dibiarkan begitu saja oleh orang-orang karena memang nggak paham juga orang kita. Pokoknya yang berdasarkan agama bisa dibegitukan gitu ya, bisa boleh-boleh saja. Bahkan mungkin ditumpangi oleh negara yang nggak mau terusik juga seperti masa lalu ini ya. Masa lalu kan ada yang memelihara kelompok-kelompok tertentu, pokoknya yang penting aman. Ini, tapi kalau di Timur Tengah di Mesir seperti di Mesir di zaman Kutub itu sampai Kutub kan juga dieksekusi mati beliau itu oleh pemerintahannya. Nah ini kontroversinya di situ sebetulnya tafsirannya memang dia sangat produktif ya, menafsirkan Quran karena itu 13 jilid terbit untuk 30 juz Al-Quran ini. Tapi yang paling kontroversial sebenarnya di kalangan ya sebenarnya sih mungkin ini ada penilaian. Ada yang lebih dulu dari beliau yang seperti itu pemikirannya, yaitu Al-Maududi. Nah, sebenarnya contohnya adalah yang sebagai konsep yang diambil dalam menafsirkan Al-Qurannya oleh Kutub. Kutub itu mengambil kata jahiliyah, dan mungkin kata jahiliyah juga menyebar di seluruh Indonesia sekarang. Kata jahiliyah modern. Jadi ada bukunya Jahiliyah Qarnul Ishrin gitu ya. Ini ada Jahiliyah abad ke-20. Nah, di abad ke-20 itu dianggap siapa yang dianggap jahiliyah oleh beliau begitu. Dan termasuk dipertajam oleh tafsirnya yang ada kata jahiliyahnya di dalam Al-Quran. Nah, bahwa yang selain Islami yang tidak tanpa Islam itu ya, termasuk negara itu tidak Islam karena menggunakan demokrasi, karena menggunakan pemerintahan baru, pemerintahan bentuknya barat, seperti begitu. Mungkin seperti Indonesia juga, karena itu subur sekali Ikhwan di Indonesia karena menentang pemerintahan di sini. Nah itu ya, pemerintahan di sini. Di Mesir juga begitu, bahwa jahiliyah abad modern itu abad ke-20 itu adalah modernisasi sebetulnya dari barat gitu ya, yang dianggap seperti itu. Ini sebetulnya ide yang dari Al-Maududi itu gitu. Tapi Al-Maududi mungkin kalau di Timur Tengah di Mesir terutama ini kalah pamornya, langsung berbahasa Arab gitu ya. Itu beliau bahasa Urdu yang pakai atau bahasa Urdu ya. Sehingga tidak terlalu populer juga buku-bukunya kecuali setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab begitu ya. Nah, baru mengenal. Jangan-jangan setelah diterjemahkan bahasa Arab itu baru dipungut dan diteliti atau oleh Kutub dan bahkan mungkin menjadi tafsirnya. Nah, termasuk juga yang sampai kepada kita itu ada yang muncul bahwa partainya itu ya partai setan, partai Allah begitu. Yang ada kita itu mirip-mirip dengan Kutub ya, Kutub karena Kutub mengatakan juga begitu. Yang membuat partai, yang membuat negara itu seperti Barat itu adalah termasuk kepada kelompok Hizbus Syaitan itu ya, seperti bukan Hizbullah gitu ya.
Nah, itu persis yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, karena itu mungkin ada di otak-otak kalian juga yang sudah mendapatkan informasi-informasi di tengah masyarakat kita yang mirip-mirip dengan itu, dan kemudian ditelannya bulat-bulat karena itu dari tafsir ya, dari kutub begitu. Nah, ini yang membuat Timur Tengah ya sebetulnya di kaum kelompok tertentu yang menghargai tafsir itu tetap menjiran yang diakui lah oleh orang-orang, atau masih tetap dibaca dan tidak dilarang tafsir itu gitu. Nah, ini kebebasannya dalam dunia ilmiah begitu di Timur Tengah ya, terutama di Mesir. Namun kalau sudah terlalu banyak yang terusik biasanya, nah baru yang banyak terusik oleh itu, dan kemudian pengikutnya terprovokasi ya. Kalau pengikutnya sudah terprovokasi, maka kemudian itu menjadi kegiatan-kegiatan politik akhirnya gitu, kegiatan politik. Bahkan ada jauh kutub mengkutuk, kemudian keberanian mereka timbul karena jadi jihad gitu ya. Nah, maka yang paling tajam sebetulnya antara kaum intelektual agama dengan intelektual umum itu sebetulnya di Mesir ya, yang paling itu. Azhar adalah salah satu pusat dunia menjelaskan agama Islam dan menyebarkan agama itu. Ini yang terbesar di dunia, dan kemudian memang punya kekuatan yang luar biasa ya, karena kekuatannya lebih kuat daripada pemerintah itu sendiri. Bahkan kekayaannya juga yang sudah sejak lama secara independen itu memiliki kekuatan ekonomi yang membanggakan bagi Azhar gitu ya. Bahkan bisa saja itu Mesir itu termasuk yang miskin, tapi justru Azharnya sendiri, lembaga pendidikan ini kaya. Mesir kan masih baru ya. Bahkan Indonesia lebih dahulu daripada Mesir untuk merdeka dalam bentuk kebebasan modernnya ini. Nah, ini dari kutub itu ya. Nah, kutub itu sebenarnya sudah menyebar ya, pahamnya sudah menyebar ke seluruh jagat ini gitu, seluruh jagat ini, karena ada tafsirnya itu yang dipelajari oleh semua orang, di banyak orang, karena tafsir modern lah dianggapnya, tafsir modern atau tafsir kontemporer. Nah, walaupun masih sangat terikat dengan turas masa lalu ya, turas kemarin adalah hasil budaya dan rekayasa di masa lalu, kemudian tidak berubah karena perubahan zaman. Nah, baru pada mufasir-mufasir berikutnya, nah itu seperti Anda tahu itu tadi yang dipresentasikan atau yang tidak juga, seperti ada Nuaihi yang memang menentangnya gitu ya, menentang sekali sebetulnya kepada tafsiran kutub, Hasan Sya'ab, Amarah gitu, Arku, ya, bagi Sahrul. Ini semua adalah para penggagas yang ingin meluruskan bahwa di dunia ini tidak hanya mereka, karena ada orang lain yang memang Muslim, sama-sama tidak dikafirkan, harusnya begitu, seperti yang dari kelompok kutub ini gitu ya. Kalau kutub kan sebetulnya dari lembaga saja sudah memisah, yaitu lembaga jahiliyah atau non jahiliyah gitu ya, jahiliyah atau Islam gitu. Nah, seperti dipisahkannya di zaman Nabi Muhammad begitu seolah gitu. Padahal di zaman sekarang menurut para mufasir lagi yang lain itu harus ada kontekstualnya. Jadi di sinilah yang tidak memberikan jalan. Jadi ada penafsiran bisa begitu, tapi bagi kutub itu tidak membuka jalan untuk solusi bagaimana bangsa Arab Mesir itu menjadi bisa keluar dari kemelut yang mereka hadapi. Tapi dilawannya oleh gerakan-gerakan ya seperti
Ikhwan ini ya, gerakan yang spiritual itu. Walaupun pengikutnya juga itu besar ya, begitu besar. Apalagi di zaman sekarang, zamannya media sosial ini sudah muncul ya, media sosial ini sudah muncul gerakan-gerakan yang justru semakin lebih ringan lagi dan membuat menafsirkan Al-Quran, karena biasanya diisukannya dengan kebohongan-kebohongan, dengan penipuan dan pembesaran, atau dengan rekayasa yang kira-kira bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sedikit. Itu media sosial. Ini akan memberikan dampak yang rumit sebenarnya untuk tidak dapat terselesaikan masalah-masalah seperti itu. Kalau pemerintah yang sahnya sebetulnya ya pasti sih mencari jalan-jalan keluar. Walaupun semua yang dari dua belah kutub yang berbeda, bukan kutub nasib kutub ya, tapi kutub ya sumber yang berbeda, yaitu penafsiran yang berbeda, karena ada modernitas dan ada kehidupan modern yang kemudian ke depan begitu. Tidak harus menengok selalu terus ke belakang gitu. Ini nih yang penafsiran begitu itu. Karena itu banyak yang terusir sebetulnya dari Timur Tengah itu oleh ketidakkuatannya menghadapi masyarakat yang berada di yang mendukung penafsiran mereka, terutama kaum intelektual yang berdekatan dengan Barat. Itu bisa diusir jauh lagi ke barat oleh orang-orang di Mesir ini ya, seperti Abu Zaid tidak hidup di Timur Tengah lagi gitu, bahkan sudah keluar. Arkun juga tidak di Maroko lagi, tidak di Tunis, dia itu juga udah keluar dari tempat itu. Ali Harab Syahrur juga sudah hampir mirip lah hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau di Nusantara kita kan sebenarnya tidak begitu, walaupun berbeda pendapat dengan itu, tapi tidak dieksekusi, tidak dipersekusi untuk kemudian harus apalagi kemudian seperti Abu Zaid. Abu Zaid ini dikafirkan, kemudian istrinya harus diceraikan karena dia sudah kafir begitu. Dan itu juga muncul dari Azhar ya begitu, yang gitu tuh. Nah, dari Azhar kan mengerikan sebetulnya di sana, itu mengerikan sekali. Karena tidak ada solusi apapun gitu kecuali begitu. Nah, karena itu tidak pernah mau pulang dia dari Belanda gitu. Tidak pernah mau pulang dari Belanda karena mencari suaka politiknya di sana yang tidak mendapatkan berbagai kekerasan baik kekerasan spiritual maupun kekerasan fisik gitu. Nah, dan itu terjadi sampai sejauh itulah gitu ya. Dan ini saya dapatkan juga begitu di saling mengklaim gitu ke sini ke kelompok ini dan kelompok itunya. Karena itu masih terus berlangsung gitu ya. Nah, ini saya ingin sebenarnya untuk urusan hal yang seperti ini memberikan solusi kalau diadakan harmonisasi dari kedua belah pihak seperti yang tidak terlalu jauh ya. Kalau tidak terlalu jauh itu solusinya kalau sudah berhadapan ke pengadilan negara gitu ya, itu kadang-kadang merupakan sebuah solusi yang bisa ditanggapi oleh semua orang, bukan untuk menjadi perang karena itu. Bahkan kalau sudah dieksekusi oleh pengadilan, itu semua orang harus terima. Tapi di Mesir itu kan nggak begitu. Tidak. Sekarang sudah mulai lebih keras di Nusantara ini karena dari Timur Tengah itu juga sudah diekspor. Jadi kita mendapatkan impor ke radikalisasi, kekerasan, dan kemudian pengkafiran. Dia juga kalau dulu kan sebetulnya tidak ada di zaman awal kita Indonesia merdeka, tidak ada takfiri itu ya. Kaum takfiri itu tidak muncul. Kemudian asar Islami tidak muncul. Kemudian pengkafiran komunis itu juga tidak muncul. Nah, tapi sekarang kan setelah sekian lama kita tidak berkomunis, tidak ada komunisnya di Indonesia gitu, itu kemudian muncullah kekafiran terhadap itu. Padahal di masa lampau saja walaupun komunis di Indonesia itu sangat
ya apa bukan sangat ya, apa tidak didekatkan dengan agama, begitu, tidak ada pengkafiran ya, tapi kalau pelarangan PKI itu sudah jelas ada gitu. Ya, karena itu Gus Dur sebagai pemikir, sebagai pelaku, sebagai presiden itu mau sebenarnya mengklirkan ini semua, mau beliau mengadakan rekonsiliasi gitu ya, untuk menjelaskan sebenarnya PKI tidak, komunis di Indonesia tidak harus ditakuti kalau beliau begitu. Karena itu merupakan bagian dari ciptaan Tuhan gitu ya. Nah ini walaupun kita memusuhinya, kata beliau begitu ya, kalau kita memusuhinya, cintailah Allah karena Allah itu maha menjadikan segala sesuatu itu selalu ada manfaatnya bagi kita semua, selalu ada kebaikan-kebaikan yang muncul ya di depan kita. Penafsiran Al-Quran semakin banyak dipikirkan dan ditularkan oleh kaum aktual ya di dunia kontemporer itu. Nah, yang disebut pemikir itu karena memberikan solusi. Ya, Arkun memberikan solusinya dengan qiraatul Quran ya sekarang itu, atau bahasanya menurut beliau itu bahasa yang lebih bisa nyampe bahasa itu kepada kaum intelektual yang kebahasaannya bukan selalu menggunakan kata-kata lama ya. Gitu, kata-kata lama yang sekarang ini kan sudah muncul kata-kata baru yang memang di dalam semua ini pembakuan itu tidak semua bahasa Arab itu bisa diungkapkan untuk kebahasaan modern begitu, kebahasaan pasca modern lagi. Kenapa begitu? Ya banyak hal yang terungkap di masa modern ini, seperti nasionalisme itu kemudian tidak bisa diungkapkan kecuali dengan beberapa kata ya, yang dengan definisi atau dengan, nah karena tidak bisa digantikan dengan bahasa Arab gitu. Demokrasi tidak bisa digantikan dengan bahasa Arab, itu mulai. Karena itu Arkun sebagai pemikir kemudian dia melahirkan kata-kata bahwa pengungkapkan untuk pemikiran masa modern, filsafat modern itu tidak muncul dalam bahasa-bahasa atau sulit dimunculkan dengan bahasa-bahasa klasik gitu, bahasa-bahasa masa lampau, dan itu tafsirannya adalah dengan tafsiran bahasa modern gitu, ya, tafsirannya dengan bahasa sekarang. Seperti ada bahasanya gender dengan tidak ada di masa lampau, tetapi ada jenis kelamin. Ini jangan ditafsirkan gender sebagai jenis kelamin, begitu. Ada penafsiran kekuasaan dengan kepala ke negara dengan kepala pemerintahan itu berbeda. Ini hanya sekarang, gitu ya. Hanya sekarang bisa dikatakan begitu. Kemudian pemisahan pembuat undang-undang itu dengan pelaksana undang-undang ya yang ada di dalam negara sekarang, teras politika itu ya muncul. Nah, ada muncul eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan kata-kata modern yang tidak bisa digantikan dengan kata-kata yang masa lalu di zaman Arab begitu ya, zaman Arab masa lalu. Nah, kalau yang tetap berhubungan dengan itu semua gitu ya, harus tetap begitu, maka kenegaraannya pun tidak bisa menjangkaunya gitu ya. Nah, namun kerajaan ini pun di Timur Tengah sudah ada yang menjangkau, sehingga mereka kalau mau menyalurkan rakyat maka disalurkanlah melalui perwakilan rakyatnya. Kalau sekarang begitu. Kalau zaman lampau kan tidak. Itu nah menurut Kutub ini jahiliyah gitu, yang ada parlemen ini, apalagi ada parlemen tinggi, ada parlemen rendah. Jadi kalau kita ada DPR, ada MPR, itu semakin parah gitu katanya. Nah, sehingga harus walaupun pada kenyataannya sebetulnya orang-orang Mesir itu juga bermain politik, kesininya sudah bermain politik, dan orang-orang Ikhwan sudah berada di majelis tingginya Mesir itu ya, baik di MPR atau DPR kalau kita katakan begitu, atau majelis Nuwab atau majelis Syura'nya itu
apa ya, nama yang digunakan oleh mereka untuk kata-kata yang dalam kenegaraan modern gitu. Keadaan itu dalam keadaan pemikiran kontemporernya begitu di situ. Nah ini saya pikir itu dulu nih, barangkali juga kalau terlalu ngomong terlalu jauh tidak bisa menangkapnya, atau yang menangkap sepotong-potong itu yang kemudian tidak jelas gitu. Saya ingin Anda melakukan apa namanya penyadaran kembali lah pada diri kita semua, kemudian menangkap apa yang disampaikan oleh para dosen, dan mudah-mudahan ada yang masuk dan dipahami. Nah kalau tidak dipahami maka tanyakan itu. Semakin banyak bertanya dengan problem-problem yang dimunculkan, sebenarnya ini adalah proses pembelajaran yang bagus ya. Bukan berarti ini ada kesalahan kekeliruan juga ya di kalangan orang-orang tertentu. Wah kalau bertanya itu seperti Yahudi begitu. Sebetulnya ya memang karena selalu banyak bertanya begitu. Nah justru Yahudi yang banyak bertanya itu menjadi kecerdasan. Kalau di zaman kita sekarang kan menjadi kecerdasan sosial, politik, ekonomi yang sendiri di zaman sekarang ini, gitu ya, di zaman apa namanya kontemporer ini. Gitu ya. Bukan berarti seperti zaman dulu yang tidak boleh bertanya karena tidak boleh mendebat, tidak boleh, dan itu kafir bisa terjadi karena menentang ulamanya, menentang tafsirannya, menentang segala sesuatu gitu. Tapi sekarang enggak, apalagi mahasiswa. Kalian adalah mahasiswa, sudah masuk ke dunia intelektual. Karena itu bahasakanlah diri Anda itu dengan bahasa-bahasa intelektual. Jangan membahasakan diri Anda sendiri dengan bahasa kanak-kanak gitu ya. Saya merasa tidak akan berubah kalau Anda masih berpikir dan berkata-kata seperti anak-anak ya. Ya, kalau seperti anak-anak itu ya menyebut nama saya aja nggak bisa gitu. Menurut aku saya tuh nggak bisa. Sehingga mau menyebut nama dirinya sendiri, masih saya dengar itu. Kapan mau jadi dewasa kalau sudah masih seperti ini? Ya, janganlah. Lihatlah orang-orang yang sudah jadi hebat-hebat gitu ya, dosen atau siapa, kan tidak ada yang menyebut namanya. Jadi tidak ada. Kalau kata Endis gitu ya enggak, Endis mah gitu ya, nah, ini enggak akan dia katakan sama saya begitu. Untuk berbicara yang lebih intelektual gitu ya. Jadi gunakanlah kata yang lebih dewasa, itu saya, aku, begitu, kami, kita. Nah ini ya kalau belajar bicara barangkali masa kecil itu bolehlah katakan itu. Katakan itu. Ya anak saya kan, cucu saya kan bisa nyebut masih kata Ryan gitu ya, masih bisa begitu. Kata Ryan Klingmah gitu. Nah, atau lain-lain sebagainya gitu ya, kata anak gitu ya. Ya begitu ya. Ini kritikan sedikit untuk mengungkapkan kata-kata di forum kemahasiswaan atau di kalangan akademik. Jangan disebutkan seperti waktu kita berada di rumah sendiri, yang dari sejak kecil memang diajarkannya menyebut namanya sendiri. Begitu. Oke, kalau bahasa orang Sunda menyebutnya nikukur gitu. Karena tikukur itu menyebut namanya sendiri. Itu tekukur itu ya. Kan Pak Risris juga tidak mengatakan kecuali dikatakan oleh saya gitu ya, Pak Risris gitu. Tapi kalau Pak Risris sendiri tidak mengatakan saya Risris gitu. Dan seterusnya. Oke, silakan mau bertanya. Ini sudah 16, nah 1 menit lagi 17 ya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya, boleh. Kita sampai 17 berapa? 40, Prof. Oh, masih ada 40 menit ya. Oke. 17.40. Silakan. Ada atau harus ditunjuk saja. Tadi harusnya mempersiapkan pertanyaan karena sudah ada tokohnya. Nah,
Jadi jangan diberi toleransi untuk tidak bicara gitu ya. Karena itu tidak ada proses belajar mengajarnya sebenarnya. Apalagi kita jauh dalam jarak begitu ya. Walaupun terdengar suaranya, walaupun terlihat gambarnya, tapi sebetulnya di jarak sangat jauh, kemudian secara psikologis juga sebetulnya tidak nyambung gitu ini. Nah, kalau biasanya bisa kita tertawa-tawa, nyambung langsung begitu, sekarang enggak. Nah, kalau sekarang bisa juga tidak memutuskan diri untuk tidak mendengar juga bisa. Nah, karena itu tidak ada alasan menurut saya untuk tidak ada imbal balik. Gitu. Karena itu kalau terjadi pembelajaran karena ada imbal baliknya, ada responnya, ada ada stimulus dan responnya di situ. Baik, mohon maaf Prof, sudah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, mangga Asep Soleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin bertanya. Dalam ajaran Islam sendiri kan diajarkan tentang perilaku saling menghormati atau toleransi ya Pak. Tapi dalam hal ini banyak sekali tokoh-tokoh pemikiran Islam, terutama kontemporer ya Pak, yang menimbulkan banyak dan sehingga itu dari kontroversi tersebut muncullah tindakan-tindakan misalkan saling menghina, saling melecehkan. Apakah dengan adanya hal seperti itu istilah Islam rahmatan lil alamin itu tidak diterapkan oleh para pemikir Islam itu sendiri? Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Ini Asep jangan salah persepsi ya. Yang begitu banyak saling caci memaki itu bukan di kaum intelektual pemikir kontemporer. Mereka sangat santun sebetulnya di situ. Sangat santun, sangat menghormati walaupun berbeda, sangat hormati. Kaum pemikir itu begitu. Makanya pelajari dengan baik. Kaum pemikir itu akan menyampaikannya dengan tulisan yang santun. Dengan kalau seminar juga santun mereka. Berhadapan-hadapan santun. Tidak ada yang kemudian seperti di dunia politik. Yang begitu di dunia politik di Indonesia itu yang saling caci maki. Bahkan di Indonesia ini presiden saja dicaci maki. Padahal mereka yang memilihnya juga. Tidak memilih juga dicaci maki. Yang tidak memilih apalagi. Nah ini di sini terdapat caci maki dan ujaran kebencian itu. Kalau semacam walaupun mereka diusir gitu, itu secara politis saja sebetulnya oleh grand design gitu ya, grand designnya orang-orang tertentu yang tidak suka dengan pemikiran-pemikiran. Kalau mereka berpikir sama-sama berpikir itu tidak akan begitu, tidak akan begitu. Kenapa kemudian kutub dieksekusi mati? Karena memang ada gerakan-gerakan yang membawa ke arah ke situ. Ya, jadi ada gerakan-gerakan yang mengarah ke situ dan kemudian negara menentukan. Karena itu hanya negara yang melakukan hal seperti itu sebenarnya. Tapi kalau individu per orang tidak ada. Saya melihat sangat santun. Dan kata-katanya juga sangat bagus, baik sekali. Nah, jangan ditangkap oleh Anda seperti hiruk pikuknya Anda bertengkar di media sosial. Enggak ada begitu Nah, lihat kalau Anda mau ya terjunlah ke dunia internasional dalam pemikiran-pemikiran itu. Bergelutlah di dalam karya-karya ilmiah yang berreputasi. Ya, karya ilmiah yang berreputasi apa itu ya, itu sekarang ini saya selalu mengatakan kepada kalian semua itu adalah jurnal-jurnal internasional. Bahkan di situ senyap, kalau suaranya sih senyap sekali karena hanya tulisan yang ada dan tidak ada saling mencaci maki di situ. Walaupun muncul ketidaksamaan pemikiran, pendapat begitu ya, dunia itu terhadap justru akan munculnya itu penelitian-penelitian, riset-riset tentang umpamanya radikalisme. Marak sekali di dunia ini. Tentang COVID begitu. Itu kajian ilmiah yang munculnya.
tentang COVID. Para ahli kedokteran, para ahli kimia, para ahli virus, para ahli itu kan senyap sebetulnya. Senyap, nggak ada saling apa. Itu tetapi setelah dimunculkan oleh orang-orang tertentu di media sosial, kemudian seolah-olah berperanglah di situ. Berperang. Bahkan terjadi eksekusi itu di situ. Bahkan dilaporkan negara orang-orang tertentu barangkali karena pernyataannya juga di situ. Makanya orang seperti ilmuwan dan pemikir ya Quraish Shihab umpamanya ya, Azumardi Azra gitu, itu tidak akan masuk ke wilayah itu. Tidak akan. Nggak akan itu ya, masuk wilayah seperti itu. Atau Arkun lah gitu ya, Arkun baru wafat ya, rupanya masih hidup juga. Kayak Abu Zaid itu yang nggak akan ini juga, nggak akan masuk ke dunia seperti itu ya. Coba lihat ulama-ulama yang seperti itu kan enggak ya, umpamanya Hasyim Muzadi di kita gitu di Indonesia enggak. Cak Nur juga tidak gitu, walaupun dia dikafirkan oleh kelompok banyak orang gitu, yang terdengarnya oleh banyak orang, padahal sebetulnya kaum minoritas yang bersuara besar, tapi tidak akan langsung ke sana. Dan beliau ya santai-santai saja dan nyaman-nyaman saja hidupnya. Betapa Quraish Shihab dijadikan Syiah umpamanya oleh orang tertentu, itu kan di media sosial saja yang begitu. Beliau sendiri ya tenang-tenang saja. Ya, sekarang kayaknya kalau termasuk kiai-kiai yang populer itu, tapi kemudian santun-santun, tapi si orang-orang tertentu itu ada ya. Seperti para Gus itu Gus Baha, umpamanya ditarik, dibawa masukkan ke ini, tapi kan apa namanya kehukumkan, tapi karena tidak pernah berbuat politik atau apa-apa, dia hanya ngaji saja dengan berdasarkan buku kitab begitu. Ya lurus-lurus saja, walaupun ada yang melaporkan ini penafsiran Toha dengan Nabi Muhammad adalah penafsiran yang menyesatkan dari Gus Baha umpamanya. Dan itu tafsiran itu sudah ada di zaman lampau. Ini karena yang melaporkannya hanya baca dari media sosial bahwa Toha itu tidak ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad, ya akhirnya menggebu-gebu lah dia. Tentunya ya kalau dilaporkan kemudian tidak ditanggapi oleh pihak keamanan, kepolisian, ya wajar lah, itu kan tidak nyangkut. Dan orang yang dulu menafsirkan begitu juga sudah ada gitu ya. Kalau saya menafsirkan Alif Lam Mim, kemudian ini dari Allah kepada Jibril, kemudian melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, yang sementara di tengah masyarakat kita ditafsirkannya semua Allah alam bisawab. Oh, saya dilaporkan ke polisian gitu. Ya bisa terjadi sebetulnya gitu. Itu seolah-olah yang kita menafsirkan benar seperti orang-orang dulu, bahkan mungkin seperti sahabat Ibnu Abbas gitu. Itu dikatakan seperti pelecehan agama gitu, atau apa namanya seperti ke Ahok gitu. Penistaan agama gitu ya, penistaan agama itu bisa terjadi begitu. Itu kan karena kebodohan kita sendiri, karena provokasi yang muncul di tengah masyarakat. Makanya kalau zaman dulu kala pemikiran para pemikir atau filosof atau sufi itu tidak pernah bisa dibocorkan dan tidak boleh dibocorkan kepada kaum awam. Itu di zamannya Al-Ghazali, karena itu ada kaum awam, ada kaum khas gitu, hawasil khawas. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang tidak boleh dibocorkan kepada yang lebih bawahnya, itu kaum awamnya itu. Karena kaum awam tidak bisa berpikir, termasuk juga kepala negara, kepala pemerintahan, kepolisian juga dalam zaman sekarang itu kan sebetulnya kaum awam. Kaum awam itu semua juga kaum awam. Mungkin presiden juga kaum awam dalam hal agama gitu ya. Jadi memang dia itu kiai ya gitu sebagai wakilnya, atau
agama itu seperti Gus Dur. Nah, di zaman sekarang ini, zamannya yang sudah sangat semuanya serba terbuka, maka segala sesuatu yang ada dalam dunia ilmiah itu harus terbuka juga. Dan kita harus menghadapinya secara terbuka, bukan menghadapinya dengan kemudian ujaran-ujaran yang kemudian tidak, dan bahkan ya tidak menyenangkan gitu ya. Nah, karena itu saya ingin katakan lagi, kaum ulama dan pemikir itu adalah orang-orang yang santun di dalam cara menyampaikan. Mereka punya metode untuk mengatakannya, mereka punya metode untuk menyajikan dalam bentuk tulisannya, itu mereka punya cara yang baik gitu. Banyak mengatakan segala sesuatu, termasuk juga di kelompok guru besar saya enggak. Kalau hal-hal tertentu yang mungkin sensitif, kecuali kepada mahasiswa seperti kalian, mahasiswa yang saya ajari, yang saya kuasai gitu, mungkin saya bisa mengatakan apa, walaupun tidak menjamin juga saya dilaporkan tidak atau tidaknya, itu tidak menjamin. Belum paham baru saja ketemu sudah, wah ini apa namanya, Pak Andis itu menafsirkan begini, ini wajib, ini tidak, yang belum dipahami, kemudian dilaporkan kepada orang tuanya laporkan kepada universitas, tapi tidak akan ada kelanjutannya. Itu soal ilmiah sebenarnya begitu, pasti tidak ada kelanjutannya seperti yang diketahui oleh Pak Ristis ya, Pak Ristis. Nah ini ya hal begitu ya, itu Prof. ya. Langganan, Prof. Langganan. Dan ini apa di pihak guru besar juga, yang sudah guru besar itu mereka pada guru besarnya, guru besar teknik, guru besar biologi, guru besar komentar. Agamanya pasti awam lah. Mereka walaupun guru besar sama aja. Itu dalam keagamaannya awam. Sama seperti awamnya saya terhadap virus corona umpamanya ya. Sama awamnya terhadap matematika. Saya awam sekali. Makanya saya tidak akan mengugat pemikiran-pemikiran mereka atau mempertanyakan mereka. Jangan-jangan tanya saja, saya bukan dunianya ya nggak akan saya tanyakan gitu ya, karena itu memperlihatkan kebodohan saya sendiri gitu. Walaupun memang semakin guru besar itu kan semakin bodoh juga sebenarnya gitu kan. Oke, siapa lagi? Kita masih banyak waktu ya, baru 12 menit nih. Baru satu orang. Mungkin apa yang Anda sampaikan itu, saya pikir Anda juga belum mengerti apa yang Anda tulis, apa yang Anda sampaikan itu dari bacaan-bacaan, atau mungkin juga tidak diketemukan pemikirannya. Begini boleh yang bertanya. Silakan, boleh dari Nopi, dari dia, ya, dari Meta, kemudian dari Sarah yang tadi menyampaikan, tentu pembacaannya jauh sudah lebih banyak. Dan jika dari bacaan yang banyak itu ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, ditanyakan ke Prof. Silakan. Novi ini kalau terlihat Novi ini ingin bertanya, cuma ragu-ragu dan ingin bertanya. Silakan, nggak apa-apa, sampaikan saja. Tapi lagi disiapkan, kelihatan dari gesturnya. Silakan Novi, jangan ragu. Masih bingung nyusun kalimatnya. Ya tuh kan, berarti ingin ada yang disampaikan sebetulnya. Silakan, nggak apa-apa, disampaikan saja. Nanti Prof juga pasti memahami ke arah mana pertanyaannya. Jadi nggak usah disusun-susun. Ya, sudah ditunjuk itu gimana? Itu bingung menyusunnya, Prof. Tapi terlihat ada yang pengen ditanyakan, makanya saya sapa namanya. Ya saja. Silakan aja. Ya, silakan Tia mau Tia. Terlihat orang-orang yang terlihat itu gesturnya ragu apa. Boleh, silakan.
Memang saya teringat lagi tadi seperti Prof yang seperti yang disampaikan oleh Prof, bahwasanya memang mungkin doktrin dari para kiai ajengan guru di waktu kecil itu menempel sampai dewasa biasanya. Jangan banyak tanya. Ya, nanti jangan-jangan harus saya kutuk ya. So, Anwaihi, tadi ada yang bahas nggak? Ya. Ini ada yang mau bertanya, silakan ya, disampaikan. Ya, silakan Tia. Itu Anwaihi itu pernah mengutuk ya. Oke, silakan Tia. Bertanya Pak, kan antara pemikir dan para penafsir itu kan memang yang saya perhatikan atau saya amati juga ketika baca dari hasilnya itu pemikirannya itu berbeda gitu ya. Bahkan mungkin memang kebanyakan bertolak belakang gitu. Kalau misalkan kita mungkin gimana ya? Kalau misalkan kita awalnya itu lebih meyakini apa yang disampaikan oleh penafsir, lalu mungkin pada saat yang lain kita meyakini apa yang disampaikan oleh pemikir tersebut, apakah itu tandai kita tidak punya prinsip atau seperti apa gitu Pak? Ya, seperti dalam hidup ini, kalau Anda punya satu wawasan yang awal, itu bisa berubah karena wawasan lain lagi, karena pandangan yang lain lagi. Bahkan seperti perubahan politik umpamanya. Sekarang saya memilih Golkar karena saya percaya pada orang-orang Golkar. Lain kali ini saya pemilu lagi pindah menjadi gini. Dulu saya menentang pemerintah, sekarang saya jadi pegawai pemerintah. Itu kan biasa berubah gitu. Itu perubahan biasa. Pemikiran pun begitu. Pemikiran itu kalau Anda mau berkembang dan baik akan menjadi baik terus, itu harus bacanya lebih banyak. Lebih banyak membaca, lebih banyak belajar, lebih banyak itu nanti akan berubah sendiri. Mungkin waktu Anda di SD itu rasanya paling hebat lah, paling tahu segala sesuatu. Di dunia ini tidak ada yang dia ketahui. Tapi setelah naik kelas kan itu bacaannya sudah tambah, informasi sudah tambah. Ternyata tidak harus hebat seperti waktu di SD ya. Bahkan mungkin di SMP itu mulai ada yang tidak tahunya gitu ya. Nah, semakin SMA semakin begitu lagi. Nah, begitu juga para pemikir. Pemikir itu semakin membuka tafsir yang semakin kita juga membuka tafsir satu. Ya satu tafsir ya gitulah. Nanti tafsir yang lain akan memberikan. Kalau dari tafsir klasik saja yang masa lampau, kita masih belum banyak yang kita ketahui. Ternyata sebenarnya para pemikir itu mengungkapkan yang masa lalu di dalam bentuk-bentuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Gitu. Sebenarnya begitu. Itu masih lama. Dulu juga sudah ada penafsiran begitu, gitu ya. Katakan gini ya. Ada dulu juga kan sudah ada ijtihadnya bahwa hukumnya ini begini, ini tidak wajib sekarang ini. Tapi karena kita sudah mengatakan wajib, sudah wajib tidak boleh lagi gitu. Nah, ini sama begitu. Padahal menurut saya menurut semua orang itu yang namanya hukum itu kan relatif. Tidak ada hukum yang pasti. Saya melihat gambarannya begini. Kalau sholat subuh itu wajib, itu pasti ada yang haram begitu. Nah, di antara kalian kaum perempuan kan ada yang haram tadi subuh, sholat subuhnya tidak. Kalau dipaksa nggak bisa, dia kan memang wajib tidak salat gitu, atau haram melakukan salat. Nah, jadi hukum itu begitu. Apa yang diperlukannya hanya alasannya, elatnya, alasannya. Kalau alasannya kuat dan alasannya mengatakan benar, ya udah itu alasan yang dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kebenaran yang dipertanggungjawabkan, tapi alasan yang dipertanggungjawabkan. Nah, saya kasih contoh lagi yang lain ya. Umpamanya
Anda melihat bahwa lampu merah di jalan raya itu, di tengah perempatan itu apa? Oh, ini tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Nah, ada yang lain mengatakan, ya sebenarnya bukan tidak boleh. Bahkan mengatakan, wah wajib saya harus melewati lampu. Karena dia itu sopir ambulan, begitu kan ada tuh. Alasannya apa? Nah, alasannya berbeda. Oh, kenapa juga begitu? Ya, lampu merah kan berani. Jadi bagi sopir ambulan lewat saja berani. Memang berani. Siapa yang berani menghadapi ambulan untuk mau menabrak lagi ambulan gitu. Nah, ini masih ada karina gitu, ada apa alasan? Semua yang namanya merah itu berani gitu, karena itu berani saja. Oh, bagaimana itu yang melanggar lampu lalu lintas itu? Ya, mereka kan berani ditangkap polisi, mereka berani ditilang, berani mati kalau tabrak gitu, kan berani juga. Nah, itu kata berani itu menjadi alasannya juga, jadi dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang. Ya, kalau terjadi gitu, ya sudah ditanggungjawab, jangan kemudian lempar tanggung jawab pada orang lain. Kalau dia sudah celaka masuk ke rumah sakit bahkan mati, ya udah dia tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah, kan itu alasannya sudah harus diterima oleh dirinya. Oke. Nah, itu yang namanya dalam Islam, bahkan dalam ajaran nilai-nilai Nabi Muhammad itu yang namanya kebenaran mutlak itu di mata manusia tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya memang tidak ada yang salah untuk berpikir dan berijtihad menentukan sesuatu. Tidak ada yang salah. Kita mau melakukannya. Nah, kalaupun itu tidak tepat, hanya itu saja. Kalaupun tidak tepat, dia akan dapat satu kebaikan. Nah, maka bahasa lainnya satu pahala. Yang berijtihad itu akan dapat satu pahala, walaupun salah gitu. Apalagi kalau benar, dia akan 100% dari yang tadi. Jadi 2 kali lipat dia dapat pahala. Jadi dua kali lipat dia dapat penghargaan. Kalau benar. Nah, mana yang salahnya? Nggak ada yang nol gitu, nggak ada. Yang nol itu kalau yang ikut, yang tidak berpikir, yang tidak berijtihad, yang tidak melakukan apa, yang mengikuti orang lain saja. Nah, baru itu yang akan punya. Nah, tapi bisa juga diperkuat. Dia saya mau ikut Imam Syafi'i, saya punya alasan juga. Nah, itu artinya diperkuat oleh alasannya itu. Begitu, diperkuat oleh alasannya. Kalau itu sudah artinya apa? Karena dia sudah ada ilmunya, sudah ada meningkat menuju jalan surga. Gitu. Karena yang mencari ilmu, yang meningkatkan ilmiahnya, yang menyebarkan kebaikan ilmiah, itu mereka adalah orang-orang yang menuju dan melangkah tangga-tangga menuju surga. Bahasa nabinya bangsa begitu. Ya, Anda harus begitu ya, kita semua harus begitu. Makanya belajarlah seumur hidup atau jadilah. Kalian kan sekarang itu sudah ada jalan mau jadi guru ya. Itu adalah kan kalau tidak belajar ya mengajar. Kalau sambil mengajar itu belajar juga. Dan tidak boleh berhenti walaupun sudah jadi guru besar juga tidak usah berhenti. Saya tidak akan mau berhenti untuk mencari, membaca dan berpikir untuk keilmuan-keilmuan itu gitu ya, disampaikan kepada semua orang yang bisa menerimanya. Oke. Begitu. Siapa lagi? Siapa lagi? Masih ada waktu. Masih ada waktu 16 menit nih, 15 menit. Apa mau nanya? Silakan. Oh, Novi sudah tersusun, alhamdulillah kalimatnya.
Ini tentang pemikirannya Alihab ya Pak. Sebenarnya saya masih belum paham gitu ya, kan beliau itu pemikirannya tentang kritik teks gitu ya Pak. Nah, dari yang jurnal-jurnal gitu tuh saya masih belum paham gitu maksud kritik teks, pemahaman pemikiran beliau itu yang seperti apa gitu. Apakah beliau mengkritik pembacaan atau penulisan teks pemikir lain atau bagaimana gitu Pak. Terus yang kedua, saya juga baca di jurnal itu kalau Alihab itu berpendapat bahwa penggunaan konsep realitas dalam pembacaan Al-Quran sebagai teks kebahasaan tidak saja menghalangi, tapi juga menghilangkan eksistensi teks itu sendiri gitu. Mungkin saya pengen minta penjelasannya lebih dalam tentang konsep realitas dalam pembacaan Al-Quran sebagai teks kebahasaannya gitu Pak. Ya, kritik itu tidak harus menyalahkan sebenarnya, bahkan mungkin bukan menyalahkan. Ya, tapi kalau ada yang memang tersalahkan dengan kritik itu pasti punya alasan juga waktu mengkritiknya. Makanya kritik itu bukan mencaci, bukan memaki, bukan nyinyir gitu ya. Seperti di tengah perpolitikan kita kan musuhnya nyinyir dianggap, karena tidak suka dianggap kritik gitu. Padahal bukan, itu bukan kritik, itu namanya nyinyir, itu benci bahkan mungkin. Kritik itu karena suka, karena cinta, karena ingin perbaikan, karena ingin harmonis, karena ingin lebih baik. Itu adalah kritik. Yang namanya kritik. Makanya bahasa Arab itu naqad namanya. Naqd tafsir, naqadnya gitu. Kayak naqada gitu ya. Nah, ini kritik gitu. Ya bahasa kita entah siapa apa penafsirannya tentang kritik ini, yang jelas sudah begitulah yang diterima oleh kaum kita atau kaum awam kita. Yang paling harus penjelasan pun sebetulnya harus diketahui oleh kita, penjelasan pun bisa disebut juga kritik karena belum ada yang menjelaskan atau penjelasan yang sebelumnya jadi salah. Gitu. Kalau kritik teks, banyak teks yang ditafsirkan semula tidak begitu menjadi penafsiran yang ada kreativitas baru atau jalan baru menuju kebenarannya, dan itu dikemukakan orang walaupun dengan cara yang berbeda dan bentuk yang berbeda, itu juga bisa disebut sebagai kritik, atau karena tidak pernah memberikan jalan gitu ya. Dari tafsiran-tafsiran itu tidak pernah memberikan jalan terbuka untuk masa depan gitu ya. Atau seakan-akan mati itu sudah begitu saja, nanti dibukakan lagi oleh orang. Dibukakan oleh pengkritiknya itu. Jadi membuka jalan lah ke depan. Umpamanya ya. Sahrur itu kan Sahrur itu menafsirkan tentang aiman ya. Nah, tentang aiman nih, tentang yamin, ya. Tentang ashabul yamin, milkul yamin. Milkul yamin itu sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Nah, begitu. Makanya dia memberikan jalan pikirannya walaupun tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Itu kritik. Banyak yang merasa terkritik begitu dengan begitu, bahkan tidak boleh mengganggu penafsiran yang lalu gitu. Padahal itu penafsiran yang jalan keluar sebenarnya, karena sekarang tidak ada lagi yang namanya dunia ini sudah menghapuskan yang namanya perbudakan. Nah, di mana perbudakan itu perempuan ini tidak pernah boleh ada dan melanggar etika masa sekarang. Termasuk juga sebetulnya yang namanya itu para selir gitu. Selir sekarang ya memang walaupun selir itu masih ada di kaum-kaum tertentu ya, di kerajaan-kerajaan tertentu ya. Umpamanya di Thailand masih ada selir-selir gitu ya. Itu masih ada. Nah, tapi kan di dunia Islam selir-selir itu sudah mulai dikikis dan tidak ada.
Kemudian apakah itu selir itu kemudian yang jadi haram namanya itu di dunia Islam dulu banyak sekali, di khalifah-khalifah itu banyak yang jadi selir-selir itu. Tapi kalau sekarang ada begitu, itu pasti nggak bisa lagi, nggak bisa. Bahkan ada kelompok tertentu yang kemudian membuat lagi yang namanya perbudakan baru. Perbudakan baru kemudian dimilikinya kaum perempuan itu sebanyak-banyaknya. Siapa yang punya duit, belilah begitu perempuan itu dimiliki oleh dia. Nah, ini kan jadi dianggap pelacuran yang dibeli gitu. Dan termasuk pemaksaan perbudakan yang baru. Nah, di dunia ini nggak boleh. Bahkan bukan itu saja. Walaupun dia merdeka, kemudian dijual saja seperti penjualan prostitusi, itu juga sudah dikritik orang. Nggak ada lagi penjualan prostitusi. Itu kalau perempuan disuruh bekerja ternyata dimasukkan ke dunia prostitusi. Nah, sekarang namanya itu trafficking gitu. Kemudian diganggu gugat dan dunia menolaknya, semuanya dunia itu menolaknya karena tidak ada perbudakan dan tidak boleh ada penjualan orang, termasuk penjualan kerja orang dan penipuan untuk membawa kepada dunia prostitusi itu sendiri. Ini solusinya Sahrur yang memberikan jalan solusi ini begitu. Ya, memang belum sempurna solusinya. Ya kita pikirkan lagi yang lain memikirkan lagi, bukan mencaci maki kemudian harus kembali lagi pada masa lampau. Yang ada masih ada perbudakan. Kalau saya begitu pikiran saya. Walaupun saya tidak termasuk pemikir, tapi saya belajar mempelajari para pemikir. Mesti mengajarkan orang-orang ya yang menjadi pemikir oleh saya ingin memahaminya, kemudian saya pahamkan untuk kalian juga gitu. Begitu. Nah, itu mungkin agak rumit ya Pak. Menarik Prof. Nah, di Indonesia, contohnya di Indonesia ya, itu ilmu yang paling pertama akan diangkat ke langit itu oleh Allah adalah ilmu waris. Nah, itu kata hadis kan, awalu ma yuntaza'um, gitu kan, adalah warasah ya, ilmu waris. Akan dicabut oleh Allah gitu. Nah sekarang sudah banyak yang dicabut itu di kelompok-kelompok tertentu. Sudah. Di bangsa Indonesia kan sudah banyak yang mencabut ceritanya. Dan itu bukan negatif ya, bukan negatif. Karena itu sebagai suatu jalan. Hukum waris itu kan satu jalan untuk melaksanakan keadilan di antara kaum perempuan dan anak-anak yatim. Jalan itu menuju itu. Makanya kemudian Munawir Sazali dengan Islam pada yang menilainya sebagai Islam aktual. Di Indonesia sudah banyak yang tidak membagikan waris dengan cara dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Jadi mislu hazil unsayainnya itu sudah dicabut dari berbagai kalangan di masyarakat internasional termasuk masyarakat Indonesia. Nah, ini kemudian ini penelitiannya atau kritiknya dari Munawir. Nah, ini seringkali ini diperkosa bahwa Munawir tidak suka dengan hukum Islam. Banyak yang begitu, kemudian mau mengubah. Bukan itu. Ini melihat realitas. Kalau penelitian kan begitu. Melihat realitas. Kalau survei kan gitu, melihat realitas. Realitasnya begini. Di kalangan kaum pebatik Jawa gitu ya. Yang punya duit dan banyak duit itu karena para pembatiknya. Yang kurang duit itu kan sebetulnya suaminya, yang hanya, ini saya dengar langsung ya dari Munawir ya, dari Munawir Sazali itu, karena pernah ngajar politik di saya ikut mata kuliah politik beliau. Dan
Mulai betul-betul politikus ya, politisi ya, karena apa? Dia diplomat sebetulnya, karirnya diplomat, walaupun profesornya jadi profesor apa namanya agama ya, artinya karena dari UIN, di UIN waktu itu namanya IAIN, nah, jadi karena di situ sebetulnya tetap politik, beliau itu politik, kemudian mempelajari politik Islam. Nah, waktu jadi Menteri Agama 2 periode, belum ada Menteri Agama yang 2 periode sebetulnya di Indonesia ini ya. Karena 2 periode itu kan 10 tahun. Menteri-menteri jarang yang 10 tahun ya. Kecuali Menteri Stek Habibie itu yang mengalahkannya. Karena sepanjang Habibie itu jadi, itu dia sendiri yang di zaman Pak Harto. Munawir itu sampai membuat undang-undang. Ada kemudian intervensi bahwa hukum warisnya pada saat diciptakan kan gitu, dan kemudian dihimpun dalam, karena banyaknya begitu undang-undang jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Apa namanya, pengadilan agama gitu dan lain-lain. Pokoknya itu di zaman Munawir ya, sebelum Munawir belum ada itu hukum. Jadi Islam itu sudah direalisasikan dalam realitas hukum positifnya di Indonesia melalui undang-undang yang dikumpulkan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Nah, di situ tetap aja seperti hukum waris biasa kalau dalam undang-undangnya. Nah, tawaran masyarakat. Di masyarakat itu biasanya yang paling banyak uang itu kaum perempuan, katanya di kalangan orang Jawa. Laki-lakinya tidak sampai mati itu ngukut perkutut aja katanya, karena burung membawa berkah. Nah, masa dia mau mewariskan katanya harta bendanya kepada anak-anaknya atau cucunya? Ya kan terjadi bahwa perempuan itu juga karena rajin mengurus ibu bapaknya, dia kan punya jasa yang baik. Karena itu kalau dia mati, kemudian harta bendanya turun kepada yang mengurusnya sendiri, yaitu anak-anak perempuan. Dia akan dapat lebih banyak. Anak laki-laki yang main-main, apalagi hanya cuma memelihara burung perkututnya gitu ya. Nah, itu yang tawarkan beliau, tapi nggak ada yang merespon, juga terjadi terus. Kalau di kalangan orang Sunda, si Nyai teh, gitu ya, si Nyai itu yang mengurus abah. Jadi raja kaya abah, ulah dia bagikan dina waktu abah mau, sabab pasti bakal ya akan terjadi, pasti akan terjadi nanti si Nyai kebagiannya cuma sedikit. Jadi abah harus membaginya sekarang. Nih si Nyai yang paling banyak karena paling berjasa kepada abah dan ambu. Sampai ambu dan abah sudah tua begini kan dia yang ngurus. Sudah tidak bisa jalan juga dia yang papah gitu. Karena kaum laki-laki enggak ada. Nah gitu. Di kalangan orang sudah ada yang begitu. Jadi dibagikannya sebelum meninggal gitu ya. Pas meninggal sudah nggak ada yang dibagi lagi. Apakah ini merupakan helah kata Munawir Said? Ini kan diketahui Allah juga gitu. Nah, kan tidak kemudian jadi neko-neko ya, apa mempermainkan hukum Tuhan, tidak katanya. Nah, tapi ini realitas. Nah, karena itu kalau di zaman Nabi dulu ada yang membagi satu bagi satu gitu ya. Itu walaupun itu sangat garib gitu ya, tapi itu ada gitu. Dan ada sahabat yang begitu tidak dikritik oleh Nabi Muhammad juga. Nah, kecuali yang diadukan kepada Nabi Muhammad ya itu wasiatnya begitu seperti dalam Al-Quran. Karena itu hukum waris dalam Al-Quran itu tidak mutlak diwajibkan, tetapi diwasiatkan, artinya disarankan. Karena ini kan tausiah itu kan cuma sekedar saran. Bahasa Al-Quran itu jelas sebetulnya begitu. Hanya hukum waris saja yang kemudian mewajibkan. Tapi
dalam bahasa Al-Qur'annya itu surat An-Nisa itu ayat 9 itu 10 itu ya. Yusikumullah fi auladikum mislah hadzal. Kan gitu ya. Yusikumullah fi auladikum li zakari mislu hadzal unsayain. Itu yusikum, bahasanya wasiat. Diwasiatkan kepada kalian oleh Allah, ya yusikumullah kalian. Nah, ini kepada saat turunnya ini memang sedang sebab nuzulnya kaum perempuan tidak boleh sama sekali diberikan waris gitu, tidak boleh mendapatkan waris. Tapi turun ayat ini kemudian dibagi, ya itu dalam proses sebenarnya. Maka diwasiatkannya atau disarankannya tidak sekaligus. Begitulah bahasa lainnya, penafsiran lainnya. Dan ini ada di tafsir-tafsir. Nah, ini kalau saya kemukakan kembali, ini membuka aja tafsiran yang lama. Itu bukan yang baru, nggak ada yang baru sama sekali. Saya kan bukan pemikir yang baru juga. Dan saya tidak juga menuliskan itu dalam pemikiran-pemikiran ya. Karena itu saya cuma baca, saya hobi baca, ya saya ungkapkan. Dan tafsir itu udah banyak, lebih dari 70 tafsir klasik gitu. Yang besar-besar itu ya, mulai dari At-Tabari ya, sampai ke Zilal Quran itu kan amat banyak. Oke, sebagai 41, alhamdulillah selesai ya. Ya, Prof. Alhamdulillah sampai di sini selesai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa kalimatal haqqi fil qada'i wa ridha wa khasyataka fil qawli wa syahada. Allahumma inna nas'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husna zanni bika warzuqna taqwaka warzuqna mahabbataka warzuqna ridhaka ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, Prof.